Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita boleh bertemu kembali dalam kasih Kristus. Hari ini kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna, sehingga pada saat hari ini saya dan saudara boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Dan mari kita mau bersyukur bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah terlambat dan kasih setianya selalu menyertai saya dan saudara. Mari kita mau memuji dan menyembah Dia, kita mau meninggikan namanya. Katakan, kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan, oh, terjadi di sini. Kemenangan terjadi Tuhan. Kami mau percaya Bapa, kami mau yakin bersama-Mu ada kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami yakin kemenangan terjadi dalam kehidupan kami. Kemenangan boleh kami bawa dalam kehidupan kami. Walaupun keadaan tidaklah semakin membaik, tetapi kami percaya bahwa ketika kami berjalan bersama-Mu ada kekuatan, ada kemenangan. Dan hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang berfirman, Engkau yang bertahta atas kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, pakai hamba-Mu sesuai dengan rencana-Mu saja, agar apa yang hamba sampaikan, apa yang hamba katakan itu boleh menyenangkan
menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Bapa di surga. Kami bersyukur dan kami yakin bahwa Engkau yang bertahta, Engkau yang memberikan pertolongan dan anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan dan kami berserah penuh hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan menebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang kekasih, apa kabar? Ya, jumpa lagi ya bersama saya. Hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan, dan buat saudara-saudara yang sudah berlibur ya, sudah mulai libur dan libur panjang long weekend ya, selamat berlibur dan hati-hati di jalan ya. Hati-hati juga untuk terus jaga prokes dan juga yang pasti jaga kesehatan ya. Kalau liburan panjang long weekend itu kebanyakan dari kita pasti ya makan banyak ya. Terus juga pasti sibuk ya, pasti pergi ke sanak saudara ya, pasti banyak acara ya. Tetapi saudara, saya mau mengingatkan saudara hati-hati ya, jaga tetap prokes ya. Walaupun sekarang kita boleh long weekend, kita boleh merayakan lebaran bersama teman-teman kaum muslim kita, tetapi kita harus tetap juga jaga prokes dan juga kesehatan. Dan hari ini ya firman Tuhan ya yang sebentar lagi akan dimana keluarga bersama kami ya, yaitu keluarga muslim kami akan merayakan hari kemenangan ya. Dan hari ini saya juga akan men-sharingkan firman Tuhan tentang kemenangan. Kemenangan ada di tangan Tuhan. Kita mau baca bersama-sama ya, yang terambil di firman Tuhan pada hari ini, yaitu di 2 Korintus 2 ayat 14 ya. Kita mau baca bersama-sama 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah, dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantara kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Amin. Puji nama Tuhan. Ayat ini memiliki firman Tuhan ini ya, mengatakan bahwa kemenangan ya, kemenangan membawa kami ke jalan kemenangannya. Dengan perantara kami ia menyebarkan ya. Ia di sini adalah Tuhan Yesus yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Tuhan di mana-mana ya saudara. Di dalam Alkitab banyak kisah yang membuktikan bahwa kemenangan ada di tangan Tuhan. Misalnya ada Daud yang masih muda ya, dia bisa melawan Goliat. Terus juga ada 300 orang prajurit Gideon yang sanggup mengalahkan pasukan Midian ya. Terus juga masih banyak ya orang-orang yang hebat di firman Tuhan. Nah, saudara, firman Tuhan sudah berkata bahwa Tuhan yang akan memberikan kemenangan, tetapi seringkali kita merasa kok kita belum menang ya, kok kita masih ya hidup dalam masa lalu, oh kita masih kalah ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang menjadi penghalang ya kuasa Tuhan ya, kuasa kemenangan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita tidak percaya ya di dalam hati kita ya. Ketika kita bimbang, ketika kita tidak percaya bagaimana kuasa Tuhan mau bekerja dalam kehidupan kita ya. Sebab seharusnya kita percaya dan berserah bahwa bagi Tuhan ya tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang perlu kita takutkan ya. Mungkin dalam hidup kita melihat bahwa ternyata masalah ini besar ya. Ketika kita berfokus pada masalah, maka kecillah hati kita, maka kecillah iman kita, kecillah kita kepercayaan kepada Tuhan, karena kita melihat masalah kita besar, kita melihat bahwa masalah yang tidak selesai-selesai. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena kita berfokus pada masalah dan kekurangan ya. Orang yang berfokus pada masalah dan kekurangan dalam dirinya ya, itu akan menghambat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Bagaimana kita mau menang ya kalau kita berfokusnya pada kekurangan, berfokusnya pada kelemahan ya. Tetapi jadikanlah ya kekurangan kita,
kelemahan kita itu untuk berserah ya kepada Tuhan. Jangan menjadikan kekurangan dan kelemahan kita untuk menjadikan kita semakin merosot, semakin mengasihani diri sendiri. Tetapi di mana kelemahan, kekurangan kita itu sebenarnya mengajarkan kita itu untuk mengingat akan Tuhan, untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Saudara, dan yang kedua adalah tidak ada kesatuan hati ya dengan Tuhan ya. Ketika kita ya hati kita tidak menyatu ya, maka akan terjadi yang namanya penyimpangan ya. Pasti ada yang penyimpangan ya, bukan hanya sama Tuhan, tetapi kalau kita pasangan suami istri hati kita tidak menyatu, pasti juga akan ada hal-hal ya yang membuat kita jadi tidak ada salah pahaman ya. Untuk itu saudara butuh dan perlu sekali untuk menyatu ya. Kita harus menyatu dengan Tuhan, Sang Pemilik hidup, Sang Pencipta ya. Kalau kita menyatu dengan Tuhan ya, tidak ada lagi kebimbangan, yang pasti kita lebih percaya ya. Jadi kita mau percaya kepada Tuhan dan jangan meragukan Dia sedetik pun ya. Selain itu hiduplah dalam kasih dan buanglah semua pertengkaran ya. Biar kuasa Tuhan, kuasa kemenangan boleh kita alami dalam kehidupan kita. Saudara, kita mau mengalami kemenangan ya. Kalau mau mengalami kemenangan ya, kuncinya adalah percaya ya. Kita percaya dan jangan bimbang kepada Tuhan ya. Yang kedua apa? Menyatu. Hati kita itu harus menyatu dengan Tuhan. Ketika hati kita menyatu dengan Tuhan ya, maka ada kuasa-kuasa kemenangan yang Tuhan berikan ya saudara. Untuk itu memang manusia itu kadang lemah, kadang khawatir, kadang tidak percaya karena memang hidup di dunia ini penuh dengan ketidakpastian ya saudara. Tetapi ayo kita mau belajar mengundang Tuhan dalam kehidupan kita supaya kuasa Tuhan bekerja ya dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam karir saudara, dalam bisnis ya, di dalam sekolah ya. Ayo jangan bimbang ya. Kita mau mengalami kemenangan, yaitu kita harus percaya dan menyatu dengan Tuhan. Bagaimana kepercayaan itu boleh bertahan? Bagaimana kepercayaan itu boleh kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari? Yaitu kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mau mencari wajah Tuhan dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan. Saya yakin ada kekuatan yang tidak pernah terbatas yang Tuhan akan selalu berikan, yaitu kemenangan saat kita menghadapi situasi yang tidak mengenakan, situasi atau kondisi yang membawa kita menjadi lemah ya. Tetapi ketika kita mengingat kepada Tuhan, kita mencari wajah Tuhan, maka ada kemenangan. Kuasa kemenangan itu akan saudara dan saya bawa pulang dalam kehidupan kita. Amin. Dan mari kita mau percaya dan berserah kepada Tuhan. Mari kita mau berdoa, kita mau katakan, Tuhan, kami mau menyatu dengan Engkau. Hati kami mau menyatu dengan Engkau supaya hati kami ini tidak menyimpang dan kami terus berjalan di jalan-Mu. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa hidup ini kami diajarkan untuk percaya kepada Tuhan agar kami boleh mengalami kuasa kemenangan. Ketika kami boleh mengalami kuasa kemenangan, maka kuasa-Mu bekerja. Kami boleh menghadapi hari-hari kami walaupun sulit, tapi kami punya Engkau yang memberikan kuasa kemenangan itu. Untuk itu Tuhan, jaga hati kami, jaga hidup kami supaya kami tetap berada dalam firman-Mu yang kami boleh renungkan itu siang dan malam. Dan kami percaya dan berserah Engkau yang memberikan pertolongan di saat kami Tuhan tidak ada jalan keluar. Engkau yang memberikan kami kemampuan, kekuatan ketika kami harus mengalami hal-hal tersulit dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini mengingatkan kami ketika kami ingin mengalami kemenangan, kami harus percaya kepada Tuhan dan hati kami harus menyatu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.